Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya pada kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan buat video ya terkait ini sengaja buah yang memang tumbuh liar di pekarangan. Sengaja saya biarkan sampai berbuah ya. Saya tunggu buahnya biar bisa dibuat edukasi ya, mungkin videonya ya. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan ini ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ini tumbuh liar ya di pekarangan rumah saya ini juga ya. Bunganya trompet, disebut trompet setan. Bahkan ini sebangsa terong-terongan ya. Awalnya ketika tumbuh saya kira ini terong ya, maka saya biarkan itu. Ya, saya kira terong ini persis ya seperti terong, dan ternyata sudah ada buahnya ya. Bahkan orang menyebutnya ini terong bahagia gitu ya, terong bahagia karena bisa bikin tanda kutip bahagia. Nah, ini buah pertamanya. Nah, ini teman-teman, saya petik ya. Ini udah ini. Bismillah. Nah, ini seperti ini. Buahnya berduri, ini sudah pecah nih ya. Ada duri-durinya. Banyak sekali hari ini YouTuber membuat challenge ya di channel-channel mereka, bahkan ditonton sampai ribuan orang. Mereka membuat video tentang ini dimakan ya. Ini tumbuhan ini orang nyebutnya kecubung ya. Saya sudah tahu sejak kecil ini ya, sejak SD ini di kampung saya kadang juga disalahgunakan. Ini dijemur sampai kering, kemudian dibuat bubuk seperti kopi, diminum. Bahkan kalau sekarang YouTuber itu dimakan sama sambal gitu ya. Nah, ini bahaya teman-teman sekalian. Bahaya. Ini bukan hanya memabukkan ya, tapi ini beracun ini tanaman ini. Kalau teman-teman googling itu ya, di Eropa atau India zaman dulu ini dipakai sebagai obat, bukan obat ya, sebagai media untuk bunuh diri ya dengan kecubung ini. Ini berbahaya sekali ini. Nah, ini udah mulai banyak bunganya ya. Bagaimana Islam memandang seperti ini ya? Maka kalau kita itu tentang usul fikih ya, ada yang namanya metode kias ya. Kita akan tuliskan. Kita hapus dulu. Al-qiyas ya. Itu ada unsurnya atau rukunnya ada 4 paling tidak. Ada al-asal, mungkin ini al-maqis alaih. Kemudian kedua ada yang namanya al-maqis atau al-fara', cabang ya, al-maqis yang dikiaskan. Kemudian yang ketiga itu al-illah atau faktor hukum. Yang keempat itu al-hukum. Nah, 4 itu teman-teman ya. Nah, kecubung ini juga bisa dimasukkan dalam metode kias ya. Yang jadi maqis alaihi atau al-asal, yang jadi pokoknya apa? Yaitu khamr. Kalau di dalam Al-Qur'an kecubung ini nggak ada ya, di dalam Al-Quran ini atau hadis nggak ada ini buah kecubung ini. Janganlah kalian makan kecubung karena itu haram, nggak ada. Tapi dengan metode qiyas tadi ada al-asal, yaitu sesuatu yang Allah haramkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, seperti khamr. Khamr itu Allah haramkan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian.
qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Dalam keduanya ada dosa yang besar, tapi juga banyak manfaatnya. Tetap juga diharamkan. Karena madharatnya, mafsadatnya jauh lebih besar. Ya. Kemudian al-makis atau al-far yang dikiaskan seperti narkoba. Apakah ini juga termasuk narkoba? Walaupun secara undang-undang sepertinya di Indonesia ini belum termasuk dalam tanaman narkotika ya. Berbeda mungkin dengan jamur tai sapi kalau tidak salah ya. Magic mushroom ya. Itu di YouTube juga sudah banyak orang yang challenge kemudian dimakan sampai mabuk. Kemudian ilah, faktor hukumnya apa sampai khamr itu diharamkan? Karena memabukkan. Ya, membuat ini. Dan apakah ada di benda selain khamr juga memabukkan? Maka kecubung ini ada unsur bisa memabukkan. Buktinya banyak sekali orang buat video sampai mabuk, sampai teler. Bahkan kalau tidak berhati-hati ini mereka bisa sekarat itu, naudzubillah min dzalik. Ini jadi bukan untuk gaya-gayaan, berani-beranian, ini bahaya teman-teman sekalian ya. Mereka yang buat video dengan makan seperti ini, hati-hati ini ya. Kalau ini ada unsur memabukkan bisa diharamkan ya. Hukumnya apa? Bisa diharamkan, bisa ya. Kata Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, baik itu yang diminum atau yang dimakan, maka sedikitnya juga haram. Baiknya ini dihindari ya, dihindari ini teman-teman sekalian. Tidak dibuat video yang mungkin edukasi nggak perlu mabuk-mabukan gitu kan. Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, tadi mohon maaf ada tamu ya. Jadi yang banyaknya haram, maka sedikit pun juga haram ya. Maka bagus ini ya kalau ada teman-teman yang mengusulkan ini dikategorikan sebagai narkotika ya, yang dilarang, sehingga khawatir disalahgunakan ya. Nanti dibuat bubuk kopi, kemudian dibuat ngopi-ngopi bareng mabuk, bahaya sekali ini ya. Maka itu teman-teman ya, mudah-mudahan ya setidaknya meskipun belum tergolongkan sebagai tumbuhan yang dilarang, tapi ini jelas sekali bisa memabukkan bahkan beracun, maka seorang muslim berhati-hati ya. Jangan buat sensasi, yang penting banyak viewernya, banyak yang nonton, kemudian gentle-gentlean yang akhirnya justru malah mengedukasi yang tidak baik ya. Maka berhati-hati ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman sekalian ya. Dan ini akan saya matikan itu tanamannya ya. Saya akan matikan teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Kita bismillah, kita akan ini kita cabut ke akar-akarnya teman-teman. Bismillah. Cabut lagi. Ini sudah saya cabut teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, karena ini berbahaya ya, makanya kita buang saja ya. Ini daunnya juga bahaya nih ya. Daunnya, mulai daunnya, buahnya, bunganya, ini jangan sampai dikonsumsi ya. Hati-hati ya. Fal yanzuril insan ila ta'ami, hendaknya seorang muslim itu memperhatikan makanannya. Baik teman-teman ya, mungkin meskipun bermanfaat, kalau dikonsumsi ya itu berbahaya, bisa jatuh kepada yang haram ya. Kalau mungkin untuk pestisida ya barangkali masih bisa lah, untuk pestisida ya, penghambat hama tanaman ya, yang tidak dikonsumsi ya. Tapi kalau dikonsumsi ini bahaya sekali ya. Dan tidak setiap yang haram itu najis ya, seperti kecubung tadi. Katakanlah ya, ada ulama yang mengharamkan tapi itu tidak najis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.